Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 masih bersama Ibu Devi Kurnia Pitra. Kali ini kita membahas tentang listrik statis dengan tujuan pembelajaran mendeskripsikan gejala-gejala listrik statis dan memahami konsep listrik statis. Kita lihat dulu pengertian dari listrik statis. Listrik statis merupakan bentuk ketidakseimbangan muatan listrik pada permukaan benda, di mana gejala kelistrikan yang terjadi dalam waktu singkat karena tidak adanya aliran listrik yang mengalir secara konstan. Listrik statis dapat juga disebut sebagai listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang yang pertama yang melakukan percobaan listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia mendekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar dan beberapa saat kemudian jatuh kembali. Memberi muatan listrik statis. Suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkan dengan benda lain. Mengapa demikian? Kita lihat teori atau model atom berikut ini. Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifatnya sendiri. Partikel tersebut terdiri dari proton, neutron yang berada di dalam inti atom, dan elektron yang mengorbit pada inti atau mengelilingi inti dengan lintasan tertentu. Proton memiliki sifat bermuatan positif dan elektron memiliki muatan negatif, sedangkan neutron memiliki sifat netral. Besarnya muatan listrik proton dan elektron sama. Ada beberapa jenis atom. Pertama yaitu atom netral. Atom netral yaitu bila jumlah proton dan elektronnya sama, artinya bila protonnya 2 maka elektronnya juga 2, maka dikatakan atom tersebut netral atau benda tersebut adalah benda netral. Kemudian ada atom negatif. Atom negatif bila suatu atom mendapatkan tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron. Atom positif. Atom positif apabila suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron, sehingga atom itu dikatakan bermuatan positif atau benda bermuatan positif. Deret tribolistrik. Deret tribolistrik menunjukkan urutan deret benda yang akan menjadi bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya, dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Misalnya, jika gelas digosok dengan kain wol, maka gelas tersebut akan menjadi bermuatan listrik positif dan wol akan menjadi bermuatan listrik negatif. Berikutnya adalah tabel deret tribolistrik. Proses aliran elektron dengan cara menggosok terdapat dalam tabel berikut ini, yaitu kaca ke kain sutra. Aliran elektronnya yaitu elektron dari kaca berpindah ke kain sutra sehingga kaca bermuatan positif, sutra bermuatan negatif. Kemudian ada mistar plastik digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol akan berpindah ke mistar plastik sehingga mistar plastik menjadi muatan negatif, kain wol bermuatan positif. Selanjutnya menggosok dua jenis benda. Ada beberapa jenis benda nih, contoh proses aliran elektron. Pertama, balon dengan kain wol. Kemudian ada kaca dengan kain sutra. Sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik seperti ilustrasi pada gambar, maka kalau sejenis dia saling tolak menolak, kalau dia tidak sejenis maka dia saling tarik menarik. Maka sifat muatan listrik itu adalah dapat disimpulkan jika muatannya sama akan saling tolak menolak, jika muatannya berbeda maka saling tarik menarik. Contohnya tarik menarik antara positif dan negatif, tolak menolak antara negatif dan negatif, positif dengan positif. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.